Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Adi Nugraha. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan memaparkan tentang pentingnya literasi media sosial bagi remaja di era globalisasi pada saat ini. Di masa era globalisasi pada zaman sekarang yang semakin maju seperti saat ini, tentulah kita juga semakin mudah dalam melakukan suatu hal. Misalnya saja dalam melakukan komunikasi antar sesama dengan cara menggunakan teknologi yang canggih. Selain itu, kita juga ditawarkan dengan berbagai macam media jejaring sosial yang berhubungan langsung melalui internet, seperti pet, Facebook, Instagram, dan lainnya. Di zaman seperti sekarang ini, hampir semua remaja sudah menggunakan jejaring sosial yang digunakan untuk meluas pertemanan. Bahkan tidak jarang pula anak kecil sudah memiliki akun Twitter atau Facebook atau Instagram. Namun, di dalam penggunanya, media sosial ini juga ikut memberikan dampak negatif bagi si penggunanya. Misalnya saja, si pengguna akan lebih cenderung menjadikan Instagram dan Facebook sebagai tempat bermain kapan saja atau sesuka hatinya. Hal seperti ini dapat membuat si pengguna akan menjadi lupa akan kewajibannya. Negatif lainnya yang ditimbulkan adalah dapat mengganggu kesehatan dan terkesan hal yang menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Kita sebagai manusia yang hidup di era modern tidak boleh tertutup dengan globalisasi, terutama dalam hal berkomunikasi dalam jejaring sosial. Jadi, marilah kita lebih terbuka menyikapi jejaring sosial secara positif. Para teman-teman yang saya cintai, salah satu hal pertama yang mesti kita lakukan dalam meliterasikan tentang penggunaan media sosial dengan baik dan benar, yaitu upaya media literasi ini diharapkan agar audiens sebagai konsumen media massa menjadi sadar bagaimana cara media-media itu dibuat dan diakses. Literasi media sendiri adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, mendekonstruksi pencitraan media, dan kemampuan untuk melakukan hal ini ditunjukkan agar pemirsa sebagai konsumen, termasuk anak-anak, menjadi sadar atau melek tentang cara media mengkonstruksi atau dibuat dan diakses. Dengan adanya literasi media seperti ini, akan menanamkan pikiran agar media sosial agar menjadi tempat belajar atau tempat-tempat bertukar informasi. Di sana kita juga dapat membuat kelompok-kelompok di mana di dunia maya itu sebuah kelompok belajar, maka dengan begitu kita menjadi tidak terkesan menghambur-hamburkan uang dengan percuma. Cobalah kita kembali berpikir, bagaimana berhubungan dengan orang lain secara langsung itu akan terkesan lebih sehat karena dari pengaruh radiasi alat teknologi itu sendiri. Tujuan dari literasi media itu sendiri adalah membantu orang mengembangkan pemahaman yang lebih baik, membantu mereka untuk dapat mengenalkan pengaruh media sosial itu sendiri. Dalam penggunaan sehari-hari, meningkatkan kemampuan untuk mengetahui perbedaan antara pesan media yang dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan pesan media yang merusak, juga agar pengguna media sosial itu sendiri berpikir kritis dan mendapatkan sebuah informasi dari manapun. Untuk itu, ada baiknya agar orang lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Jangan asal klik dan percaya tentang informasi apapun apabila tidak ada sumber yang pasti. Barangkali literasi media ini dapat diawali dengan berupaya untuk dapat mengendalikan diri dari kecenderungan untuk selalu mempublish
hal tentang diri kita. Ingat selalu bahwa tidak semuanya bisa dibagi kepada orang lain. Sisakan ruang untuk diri kita sendiri. Pengenalan diri ini untuk diimbangin dengan kemampuan memfilter informasi dan yang bisa dikonsumsi publik dengan informasi yang hanya dapat dikonsumsi diri kita sendiri. Lalu, cara yang selanjutnya adalah tentang cara kita menaksir diri atau niatan mengapa kita mempublish suatu hal. Jangan sampai suatu hal kita dipublish hanya dikarenakan keinginan untuk dilihat oleh orang lain atau mencari perhatian diri dari orang banyak. Maka dari itu, marilah kita menaksir niatan apakah yang kita bagi atau yang kita tulis itu ditunjukkan untuk memberi kebermanfaatan pada orang lain, ataukah hanya ingin untuk terlihat hebat dan memukau. Sekali lagi, menaksir niatan yang mendasari suatu hal yang diperlukan bukanlah setiapnya bergantung pada niat, terlepas seberapa besar atau kecilnya suatu perbuatan itu sendiri. Saatnya bagi kita untuk lebih bijak dan beretika dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai keberadaan media sosial itu sendiri membuat kita lupa terhadap diri sendiri dan bersikap abai pada setiap waktu. Marilah kita berinteraksi media, jangan asal klik dan tidak percaya terhadap info yang ada di media sosial. Barangkali demikianlah yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.